Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama Bu Asih, kali ini dalam edisi video motivasi pembelajaran dengan judul Goal Setting. Adapun materi Goal Setting ini merupakan materi matrikulasi di SMA Negeri 1 Kedungmuni Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Baiklah, sebelum menyimak lebih dalam video ini, perhatikan ilustrasi berikut. Ada seorang anak, sebut saja misalnya X, kelas 3 SMP atau kelas 9, yang sejak kecil punya impian menjadi seorang dokter. Untuk meraih impiannya itu, maka akhirnya X setelah lulus SMP, memilih SMA sebagai tujuan untuk melanjutkan pendidikannya. Sadar akan persaingan yang ketat, tahu adanya peluang untuk masuk ke perguruan tinggi negeri dengan jalur prestasi, maka X selama di SMA, dia berusaha berprestasi dan mengembangkan diri agar tujuannya untuk bisa kuliah di Fakultas Kedokteran tercapai. Dengan harapan tentu saja bisa mewujudkan impian, meraih cita-citanya untuk menjadi seorang dokter. Nah, andai saja X adalah kamu. Yang ingin Bu Asih tanyakan, mengapa kamu memilih Semadung, bukan sekolah yang lain? Apa tujuanmu bersekolah di sini? Apa tujuan hidupmu dalam hal karir atau pekerjaan untuk masa depanmu? Dan apa yang harus kamu lakukan agar tujuanmu itu tercapai? Nah, video ini akan berusaha menjelaskan bagaimana kamu menentukan dan menetapkan tujuanmu, agar kamu bisa meraih impian-impianmu dan juga mewujudkan cita-citamu. Video ini diberi judul Goal Setting. Coba, siapa yang tahu apa itu goal setting? Iya, goal merupakan tujuan yang ingin dicapai. Biasanya ini berupa keahlian atau kecakapan yang ingin kamu kuasai dalam kurun waktu tertentu. Jadi, goal setting adalah proses bagaimana kamu menentukan tujuan tersebut dan bagaimana cara mencapainya. Dalam bahasa Indonesia, goal setting ini bisa pula disebut sebagai proses penetapan tujuan. Penetapan tujuan ini tidak hanya berisi pencapaian dan reward yang ingin kamu raih, tetapi juga perjuangan seperti apa yang mau kamu lewati. Lebih jauh lagi, penetapan tujuan ini sangat mempengaruhi motivasi kamu untuk melakukan sesuatu. Oke, untuk tujuan pembelajaran dari materi goal setting ini adalah sebagai berikut. Silahkan kamu cermati tulisan yang berwarna merah. Baiklah, sebelum kita bahas goals atau tujuan-tujuan dalam kehidupan ini, kita harus mengetahui atau kita mengingat kembali tujuan hidup kita yang paling utama. Ya, jadi tujuan hidup manusia yang paling utama ini oleh Allah SWT sudah tercantum dalam Al-Quran, dinyatakan di dalam surat Az-Zariyat, surat ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi, apapun tujuan yang ingin kamu capai, semata-mata untuk beribadah kepada Allah SWT. Dengan dasar ini, maka apapun profesinya nanti ya, kamu mau jadi dokter, YouTuber, hakim, jaksa dan lain-lain, semuanya diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berikutnya untuk yang pertama kita pelajari dulu mengapa kita perlu memahami pentingnya memiliki tujuan dan cita-cita untuk masa depan. Tadi di awal sudah disinggung bahwa tujuan akan mempengaruhi motivasi untuk melakukan sesuatu.
Jadi berarti kalau kita punya tujuan yang jelas, maka membantu hidup kita lebih terarah. Memiliki semangat untuk hidup. Dengan tujuan, impian, dan cita-cita, membantu kita untuk terhindar dari depresi. Kita juga akan termotivasi untuk selalu berusaha setiap hari. Dan dengan tujuan, impian, serta cita-cita, membantu kita untuk memahami diri sendiri. Ingat, tanpa cita-cita, kamu tidak akan bisa kemana-mana, karena kamu tidak tahu harus melakukan apa. Cita-cita mampu membuat kamu termotivasi, terinspirasi, dan terus membantu kamu untuk meraih setiap tujuan yang ingin kamu capai. Nah, berikutnya, berkaitan dengan tujuan, maka apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan? Kita ingat bahwa tujuan manusia pastinya berbeda-beda, tetapi ada beberapa cara yang sama yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Inilah yang menjadi poin utama dalam video goal setting ini. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan? Yang pertama, sebelum membuat goal setting, yaitu kita bisa mengidentifikasi. Jadi sebaiknya kita mengidentifikasi values atau nilai-nilai yang ada pada diri kita. Values personal adalah penentu arah. Jika kita bisa mengidentifikasinya, maka goals kita tidak akan salah. Dan yang kedua, cari tahu goals yang kita inginkan di semua aspek kehidupan. Ini kita bisa menggunakan analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT diri sendiri atau personal SWOT ini merupakan metode untuk melihat potensi diri secara keseluruhan. Ya, SWOT dari kata strengths, weakness, opportunities, dan threats. Strengths itu merujuk pada kekuatan. Kekuatan yang ada dalam diri ini bisa dimanfaatkan lebih maksimal. Contoh, kita menjadi pribadi yang ramah, supel, dan mudah berteman. Maka kekuatan ini bisa saja menjadikan kita mampu untuk mempengaruhi lingkungan sekitar. Selain kekuatan, kita mungkin punya kelemahan, dan kelemahan ini harus bisa dibenahi. Kita seorang pemalas, misalnya, sering terlambat dan mudah lupa, maka kelemahan itu harus diantisipasi agar tidak mempersulit diri di kemudian hari. Nah, kekuatan dan kelemahan ini merupakan faktor internal. Ada faktor eksternal yang berasal dari lingkungan. Misalnya adalah opportunities, artinya kesempatan atau peluang. Kesempatan atau peluang yang ada di dalam lingkungan ini bisa dimanfaatkan untuk kemajuan diri sendiri. Misalnya kesempatan itu berupa adanya berbagai lomba yang bisa kita ikuti, adanya beasiswa, dan lain-lain. Nah, selain kesempatan, faktor dari luar juga ada ancaman. Ancaman ini harus bisa diantisipasi, sehingga tidak mengancam diri sendiri. Contoh, kalau orang tua terkena PHK, atau standar nilai kelulusan ditingkatkan, itu merupakan ancaman bagi kita. Nah, analisis SWOT diri sendiri bisa membantu proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan juga untuk menganalisis kapasitas diri. Berikut ini merupakan contoh dari personal SWOT yang kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat beberapa goals. Kita lihat ini ada kelebihan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Silahkan kamu cermati untuk yang bertuliskan merah. Ya. Nah, dari sini ada correlation-nya dengan menentukan tujuannya. Ya, goal yang bisa dibuat misalnya 1. Membuat 1 YouTube tiap bulan. 2. Menjadi juara 1 dalam lomba penulisan fiksi tingkat Kabupaten Pekalongan. 3. Menjadi guru bahasa Indonesia di usia 23 tahun. Nah, goal ini kita lihat ada yang jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Nah, setelah kita membuat goals, ya, apa yang harus kita lakukan agar goals tersebut tercapai? Yang pertama, tetapkan dan tuliskan tujuanmu atau goalmu tadi. Contoh, jika kita obesitas,
biasanya kita ingin berusaha menurunkan berat badan. Maka terbersit di hati kita untuk membuat goals, saya akan diet. Nah, goals ini masih salah. Apa sebabnya? Karena goals ini belum SMART. Jadi, goals ini harus ditetapkan dengan menggunakan metode SMART, yaitu specific, measurable, achievable, realistic, dan time bound. Ya, kata diet ini biasanya kan merupakan pengaturan pola makan. Padahal kalau kita gemuk, mestinya kita ingin berat badan kita menjadi turun. Maka buatlah goal ini dengan kalimat, saya mau menurunkan berat badan. Nah, menurunkan berat badan ini lebih spesifik. Selain spesifik harus terukur. Berapa yang mau diturunkan? Nah, kita lengkapi dengan saya mau menurunkan berat badan sebanyak 5 kg. Sudah terukur, sudah spesifik, sudah terukur. Goal ini harus realistis sehingga dapat dicapai. Kita lengkapi dengan kalimat seperti ini. Saya mau menurunkan berat badan 5 kg selama 2 bulan. Nah, ini menjadi realistis dan mungkin dapat dicapai. Coba, kalau misalnya 5 kg ini selama 1 hari, kan tidak realistis, jadi tidak mungkin dapat dicapai. Nah, setelah spesifik, terukur, dapat dicapai, dan realistis, maka kapan ini mau dilakukan? Ini berbatas waktu. Jadi berarti kita lengkapi kalimat ini menjadi saya mau menurunkan berat badan 5 kg selama 2 bulan pada bulan Juli 2023 sampai Agustus 2023. Jadi ini diberi waktu. Nah, setelah ini ditetapkan, maka goals tadi dituliskan. Jadi kita tulis, saya mau menurunkan berat badan 5 kg selama 2 bulan pada bulan Juli 2023 sampai Agustus 2023. Nah, goal yang sudah dituliskan ini sebaiknya dipasang atau ditempel di tempat yang strategis. Mengapa demikian? Dengan menempel atau memasang di tempat yang strategis, maka membuat kamu untuk tidak tergoda atau tetap mempertahankan goalmu tadi. Contoh, letakkan goal yang semacam ini, misalnya ini mau menurunkan berat badan di dekat meja makan. Ya, bisa dilihat ini, sehingga ketika melihat ada makanan yang enak dan berpotensi mengagalkan rencanamu, maka berusaha tidak memakannya. Atau bisa pula dipasang di dekat tempat tidur ya, di dinding tempat tidur. Sehingga ketika ada rasa malas misalnya aja habis subuh tidur lagi. Padahal dari goal tadi kamu sudah punya planning untuk selalu olahraga pagi. Nah, dengan melihat tulisan ini, maka kamu termotivasi untuk berolahraga dan menghilangkan rasa malasmu. Ya, setelah menetapkan dan menuliskan goalmu, maka langkah yang kedua adalah membuat perencanaan dan eksekusi dengan sebaik-baiknya. Contoh, kita sudah menetapkan dan menulis goal seperti ini. Hafal Al-Quran 6 juz 25-30 selama SMA. Nah, dari goal tadi, buatlah setiap fase yang harus kamu lalui dari awal sampai akhir sampai tercapainya tujuan kamu. Lalu tentukan apa yang harus kamu lakukan agar fase-fase tersebut berhasil. Misalnya ini, goal ini dilakukan selama SMA, berarti kan waktunya 3 tahun. Berarti ini merupakan goal jangka panjang. Maka ini bisa kita buat fase-fase. Ini kita buat 6 fase. 3 tahun berarti 6 fase atau 6 semester. 1 semester ini 1 fase. Maka fase ini dirinci lagi. Misalnya 1 fase ini 1 semester kan 6 bulan. Berarti kita tentukan ini 6 bulan. Nah, dari goal tadi yaitu hafal Al-Quran 6 juz 25-30 selama SMA, yang kita lakukan pada fase 1 adalah misalnya menghafalkan juz 30, maka kita bisa buat lagi goalnya, ditetapkan
saya akan menghafalkan Al-Quran Juz 30 pada Juli 2023 sampai dengan Desember 2023. Nah, dari satu fase tadi atau satu semester tadi, kita buat rencananya yang sangat rinci tiap bulan. Ya. Misalnya berapa jumlah surat yang harus dibaca, surat keberapa. Nah, dari satu fase ini, dari satu semester, kita bisa buat lagi untuk tiap bulan. Nah, kita buat ini tiap bulan. Dari satu bulan, ini bisa kita rinci lagi menjadi tiap minggu. Tiap minggu kita rinci lagi menjadi tiap hari. Jadi, buatlah fase-fase ini secara rinci, sehingga nanti bisa kita laksanakan. Ya. Udah jelas ini ya, jadi rencana ini formatnya dibuat yang bagus ya, jadi buat format yang tepat dari rencana yang sudah terinci sehingga mudah untuk dieksekusi atau untuk dijalankan. Nah, yang ketiga setelah tadi yang pertama kita menetapkan tujuan dan menuliskan, yang kedua adalah membuat rencana dan mengeksekusinya, yang ketiga yang harus kita lakukan supaya goal kita tercapai adalah manfaatkan waktumu dengan baik. Ya, berusahalah untuk membagi waktu dengan baik. Kapan harus berusaha, ya, kapan harus istirahat. Dan yang keempat adalah jaga kesehatanmu. Kesehatan memang memegang peranan yang sangat penting. Ya. Apapun yang kamu lakukan, jika tidak kamu lakukan dalam keadaan sehat, maka tentu akan terasa jauh lebih berat. Dan yang terakhir adalah fokus terhadap tujuanmu. Fokuskan segala hal yang kamu miliki ke tujuan yang hendak kamu capai. Dan tidak usah fokus ke orang lain. Baiklah, Bu Asih tampilkan kembali apa saja yang harus dilakukan agar tujuanmu tercapai, yaitu 1. Tetapkan dan tuliskan tujuanmu dengan metode SMART. 2. Buatlah perencanaan dan eksekusi dengan sebaik-baiknya. 3. Manfaatkan waktu dengan baik. 4. Jaga kesehatanmu. Dan yang kelima adalah fokus terhadap tujuan kamu. Ya, kalau kita mempunyai tujuan, itu tadi di awal kita sudah sampaikan, maka kita akan punya motivasi yang tinggi. Ya. Nah, bagaimana kalau orang tidak mempunyai tujuan? Dan apa perbedaannya antara orang yang punya tujuan dan yang tidak mempunyai tujuan di dalam hidup ini? Ya, orang yang mempunyai tujuan itu termotivasi untuk bisa hidup lebih baik, hidup lebih terarah, memiliki orientasi masa depan, bisa menggunakan waktu dengan baik, berperilaku baik, taat, disiplin, hemat dan sederhana, dan lain-lain. Dengan orang yang tidak memiliki tujuan, karena tidak punya motivasi, maka dia tidak memiliki orientasi untuk masa depan. Hidupnya tidak terarah, kurang bisa menghargai waktu, ya, berperilaku kurang baik, tidak taat, ya, boros demi gaya hidup, dan lain-lain. Yang keempat, apa saja yang harus dilakukan saat menghadapi kendala dalam proses pencapaian tujuan dan cita-cita? Ya, jika tujuan belum tercapai, berarti ada hambatan. Baik hambatan ini disadari ataupun tidak disadari. Hambatan ini bisa bersifat teknis. Nah, untuk hambatan yang bersifat teknis, ini mudah diatasi. Terutama oleh orang-orang yang bermental tangguh dan pantang menyerah. Ya. Maka dia akan mudah menemukan solusinya. Ingat, masalah yang bersifat teknis itu bukan hambatan untuk mencapai tujuan yang sebenarnya. Sedangkan hambatan yang bersifat non-teknis, ini biasanya dapat melemahkan mental dan mengacaukan usaha yang kita lakukan untuk mencapai tujuan. Apa saja hambatan yang bersifat non-teknis? Antara lain, 1. Tujuannya lemah. Jadi karena tujuannya lemah, maka motivasinya pun lemah. Motivasi yang lemah akan menghasilkan tindakan yang lemah, sehingga dia mudah menyerah dan berhenti. Solusinya adalah buatlah tujuan yang menggairahkan dan menginspirasi tindakan yang kuat. Yang kedua, bisa saja tidak fokus.
Karena tidak fokus, maka energi dan waktu terpecah. Maka hasilnya tidak maksimal. Solusinya adalah bertekad kuat untuk fokus dengan apa yang kamu kerjakan. Dan yang ketiga, bisa saja termakan kesibukan. Ya, karena banyak kesibukan, banyak pekerjaan, maka gagal melaksanakan rencana-rencana yang sudah dibuat. Maka akhirnya tujuannya tidak berhasil, tujuannya tidak tercapai. Nah, maka solusinya adalah bisa-bisalah mengatur waktu. Bisa mengatur skala prioritas, mana yang didahulukan, mana yang diakhirkan. Dan yang keempat, mungkin saja kurang berdoa. Ya, jadi banyak mindset yang salah tentang doa. Kadang doa tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, ya. Jadi buatlah doa yang khusyuk, ya, yang benar-benar kita memang menghamba kepada Allah SWT. Ya, berikutnya bagaimana memahami arti kegagalan secara positif. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Kalimat ini sering muncul untuk membangkitkan semangat seseorang dalam berusaha dan diharapkan dapat bangkit dari kegagalan serta dapat meraih kesuksesan. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Ini harus menjadi mindset yang harus tertanam dalam diri kita, supaya tidak takut terhadap kegagalan. Jadi kita harus yakin bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Dan ketidakberhasilan bukan berarti gagal. Dan mestinya kegagalan adalah sukses yang tertunda, jika kita mengerti bahwa itu semua hanya masalah waktu. Dan jika kita mampu terus berusaha memperbaiki diri dan kinerja selama pencapaian target. Dan yang terakhir, kegagalan adalah sukses yang tertunda jika kita mampu bersikap positif dan berpikir dari berbagai sisi. Ingat, punya sikap positif dalam menyikapi kegagalan, ya, berpikir positif. Sebenarnya kegagalan itu tidak ada, mungkin usaha kita saja yang belum berhasil. Jadikan kegagalan sebagai pengalaman, dan yang terakhir, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Korelasi antara cita-cita, usaha, doa, dan kenyataan. Kita yakin bahwa takdir setiap manusia sudah ditentukan Allah SWT. Namun kita juga yakin bahwa takdir dapat diubah manusia dengan cara ikhtiar dan berdoa. Maka setelah berikhtiar dan berdoa, barulah berpasrah diri pada Allah atau bertawakal. Jadi kalau kita punya cita-cita, kita berusaha diiringi dengan doa. Adapun hasil akhirnya, apabila tercapai atau kenyataan sesuai harapan, alhamdulillah, bersyukur. Tapi kalau hasil akhirnya ternyata tidak sesuai harapan, kita tidak perlu berputus asa. Kita percaya dan yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Yang terakhir, hendaknya kalian bisa memahami ungkapan do your best and let God do the rest. Iya, kalimat ini adalah ungkapan yang berisi harapan dan dorongan agar orang melakukan yang terbaik untuk mencapai sesuatu dalam hidupnya. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan, lakukan yang terbaik dan biarkan Tuhan yang memutuskan hasilnya. Ungkapan ini juga mengingatkan kita bahwa meskipun kita berusaha keras untuk mencapai tujuan kita, hasilnya akan ditentukan oleh Tuhan. Jadi kita harus menerimanya dan berharap yang terbaik dari hasil akhir. Dengan demikian, ungkapan ini dapat membantu kita untuk berusaha melakukan yang terbaik dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Dengan ungkapan tersebut, maka materi goal setting ini Bu Asih akhiri. Dan sekarang tibalah kalian untuk latihan aksi. Tuliskan latihan aksi ini dalam kertas folio bergaris dan kumpulkan. Baiklah, demikian yang bisa Bu Asih sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kehilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.